Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kepada kaum bapak dan para jamaah, wabil khusus yang Allah Ta'ala pelihara, dapat hidayah taufik serta inayah Allah Ta'ala pada malam hari ini dapat mengunjungi Majelis Taklim Bulanan di Bukit Duri Puteran dengan nama Majelis Taklim Zadul Muslim. Ana yang ngemis, ana yang mencari orang, ana yang berbuat, ana yang mohon kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, dimana caranya mengumpulkan saudara seagama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Allah pelihara berkah beberapa orang, berkah kebersamaan per Majelis Taklim, berkembanglah Majelis Taklim itu di 5 wilayah Jakarta dan Jawa Barat, yang akhirnya yang berkesempatan datang itulah orang-orang pilihan, yang tidak datang karena suatu urusan masing-masing pembawaannya, yang tidak datang memang Allah telah angkat kakinya untuk tidak bertemu lagi, itulah nasib-nasib orang demikian. Jadi kita masih alhamdulillah pada malam ini Allah telah pertemukan dengan Anda, sehingga pertemuan ini senantiasa memberikan keberkahan dari per Majelis Taklim Bulanan, yang mudah-mudahan keberkahan itu tetap Allah Ta'ala pelihara di hati kita sampai kita tutup mata atau tutup usia. Kemudian keberkahan sejauh mana Allah Ta'ala berikan kepada diri kita sejak malam ini, dan untuk selanjutnya ini bisa tahu setelah kita baca tahlil, setelah kita baca sesuatu penjelasan dari wali-wali besar yang menjelaskan sejauh mana keberkahan sejak datangnya bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan tahlil sudah lazim Anda baca, kerap kali dibuka Majelis Taklim di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Artinya pembukaan Majelis Taklim, kemudian datang hari raya, pertemuan lagi, dibaca tahlil kembali. Tahlil yang akan kita baca ini berbentuk doa-doa, salawat dan lain sebagainya. Ya, kiranya pertama kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala ya mengekalkan hidayah taufik ya buat kita kaum muslimin, terutama yang sudah terbiasa Allah telah pertemukan mereka dengan ana, sehingga berkah permohonan kita kepada Allah Ta'ala dalam bentuk hidayah taufik. Yang pertama dalam niat pembacaan tahlil, sesuatunya berjalan dengan normal, sebab tiada sesuatu berjalan dari sudut keagamaan melainkan semua itu berpangkal dari hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hamba pilihannya. Setelah hidayah taufik ada, baru dibentuk oleh guru untuk menempuh tahapan-tahapan selanjutnya sebagai seorang muslim atau mukmin. Jadi niat tahlil pertama agar Allah Ta'ala kekalkan kita punya hidayah taufik sampai mati. Kedua, agar Allah Ta'ala berikan panjang umur kita punya diri dalam taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dalam membaktikan diri kepada ajaran Islam, dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fatihah ketiga, kita niatkan agar orang-orang tua kita yang masih ada dan ulama-ulama amilin, guru-guru yang berprinsip dengan ajaran Islam yang sesungguhnya, tetap Allah Ta'ala pelihara mereka ya, panjang umur dalam sehat afiat, dalam hidayah taufik, dalam lutuf dan afiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita niatkan Fatihah tahlil ini agar segala macam bentuk kesalahan kita, kekhilafan kita, dosa-dosa yang kita pernah lakukan di masa silam dan sampai malam ini pun masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, kiranya berkah Fatihah, berkah tahlil, berkah hidayah taufik yang Tuhan berikan, berkah keberkahan malam ini ya, berkah ulama, auliya, sholihin, sahabat tabi'in, para istri Rasulullah, dan berkah hak Rasulullah SAW ya, kiranya Allah Ta'ala maafkan. Kalaupun tidak dimaafkan, dikurangi kadar dosa yang pernah kita lakukan. Dan tak lupa kita doakan pula para pemimpin negara ya, agar mereka tetap Allah Ta'ala pelihara, beroleh hidayah taufik sehingga dapat memimpin bangsa dan negara ada dalam kedamaian untuk selanjutnya. Semasa negara masih banyak orang mukmin yang mendoakan, semasa ketentraman itu pasti akan terjalin dan tetap ada. Bergantung sejauh mana ente orang-orang muslim berbuat dengan agama ente. Kalau orang yang agamanya baik, insya Allah negaranya pun menjadi baik. Karena kebaikan ini milik Allah Ta'ala, tapi jalan kebaikan Allah Ta'ala kirim Rasulullah SAW dengan tata cara dalam bentuk ilmu syariat agama lengkap segala sesuatunya untuk membentuk manusia-manusia menjadi baik di rumahnya, di lingkungannya, di wilayahnya, di negaranya, di kotanya, sehingga kita sebagai rakyat wajib mendoakan para pemimpin negara dan segala sesuatu yang sifatnya memiliki wewenang dalam urusan negara agar mereka tetap ada dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa iman yang baik, membawa agama yang baik dalam bentuk bimbingan kepada rakyatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Astaghfirullah al-azim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ufil aqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kepada kaum bapak dan para remaja, alhamdulillah Allah berharap pada malam hari ini Allah telah pertemukan kita kembali dalam acara pengajian bulanan sekaligus halal bihalal. Artinya pengajian bulanan sih sebagai batu loncatan aja. Yang inti daripada itu ilmu yang disampaikan, kemudian pertemuan antara saudara seagama dari masing-masing wilayah di mana Anda mengajar di wilayah mereka, dan pemberitahuan dari anak, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Pada malam ini Anda diberitahukan bahwa insya Allah mulai Maret dan April, ya, kalau jadi baiknya dan sudah berjalan, kita tambah lagi saudara, 1 di Permata, Jalan Permata, 2 di Jalan Pahlawan Revolusi, 3 di Matraman Dalam Gang 1 yang sudah ada masuk di Matraman Dalam Gang 2. Tapi alhamdulillah Allah pelihara dari Matraman Dalam Gang 1 di Musol Al-Burhan, Allah pelihara kita punya lagi saudara. Dan di rumah atau wilayah Raja Wali, di rumah Ustaz Habibullah, kita dapat lagi tempat. Dan 1 lagi di Pademangan Barat. Artinya pada bulan Maret akhir dan awal April Allah telah jadikan tempat buat anak 5 wilayah baru. 5 wilayah baru. 1 Jalan Permata, 2 Matraman Dalam Gang 1 Musola Al-Burhan, 3 di Jalan Pahlawan Revolusi, 4 di Raja Wali, dan 5 di Pademangan Barat. Seandai kata Allah telah berikan dari jamaah yang Anda datangi di kampung mereka hidayah taufik bisa datang 1 bulan sekali, tidak kurang 1000 kita punya saudara menghadiri pengajian bulanan di Bukit Duri. Andai kata Allah telah berikan kepada mereka tenaga untuk bisa datang ke Bukit Duri, tentu minimal 1000 orang saudara kita seagama mendatangi Bukit Duri. Tapi kehendak ilahi berbeda. Tentu di balik itu punya rahasia yang paling tidak kita nggak pernah tahu. Yang pasti kalau 1 bulan sekali 1000 orang mampir ke Bukit Duri, orang Bukit Duri keberatan mengingat mobil nggak bisa aja jalan. Tuh hikmah ilahiyahnya ada. Jadi mana yang Allah Ta'ala berikan lapang dada, ada rizki, tenaga, ada sehat Tuhan berikan, datanglah Anda ke Bukit Duri. Kenapa mesti begitu? Yang Anda harapkan tak lain pertemuan antara tua dengan muda, satu sama lain mengenal. Yang kumpul di Majlis Bukit Duri Putaran Bulanan ini tak lain mereka adalah saudara Anda seagama. Apabila seseorang sudah mengenal saudaranya seagama melalui tuntunan ajaran agama, itulah ukhuwah Islamiyah, dan itulah apa yang diharapkan oleh pihak pemerintah agar antara saudara seagama kaum muslimin tidak suruk sangka, tidak terjadi gontok-gontokan, dan kepada orang-orang non-muslim pun saling tahu masing-masing kewajiban. Itulah harapan pemerintah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu. Karena berbutuhan waktu sudah nggak mungkin kan anak nerangin pelajaran 2 jam. Ya, jadi setengah jam aja deh. Karena berbutuhan Allah pelihara kita ini masih bulan Syawal, berarti masih ada harapan dan kesempatan baik buat Anda. Mohon maaf, mohon ridho atas segala perilaku, ucapan, perbuatan, celaan, maki-makian, banyolan dan sebagainya yang setitik haram buat Anda mencela saudara Anda seagama. Tapi banyak di antara orang menyangka yang tidak tentang pengajaran Anda, ya, Anda pribadi, terutama buat jamaah Anda sekali. Mohon maaf, mohon ridho atas segala ucapan-ucapan Anda ataupun omelan yang enggak pernah Anda dengar di Jakarta. Omelan, caci makian, katain orang sehina-hina orang. Menurut bahasa orang yang tak berakal. Tapi bagi orang yang sudah kenal Anda dekat begini, insya Allah tak ada titik bagi Anda menghina saudara Anda seagama, dan apalagi berbuat jauh yang dipandang oleh agama sebagai suatu keingkaran haram buat Anda memiliki niat ataupun sifat seperti itu. Adapun omelan, ya, banyolan, kata-kata yang kebangetan, nggak masuk akal, tak lebih hanya sekadar perhatian Anda, kecintaan Anda, harapan Anda, doa Anda agar Anda cepatlah mengerti apa yang aku maksud, yang tak lain memberikan keuntungan Anda, kebahagiaan dunia, keselamatan di akhirat. Itu yang perlu dicamkan. Adapun buat jamaah yang udah RCTI oke. Sekalipun nggak pernah diliput, RCTI oke aja udah dah. Paham maksudnya?
Sekalipun jamaah mungkin ana pernah buruk sangka, buat ana pribadi tak setitik kesalahan jamaah kepada diri ana. Pokoknya RCTI oke. Deh begitu. Dia yang meskipun nggak pernah meliput kegiatan keagamaan yang sifatnya pemuda dan kepemudaan, terutama yang ana bimbing Jakarta Jawa Barat, meskipun tak diliput tetap kita oke dalam setiap keadaan. Itulah hidayah taufik yang Tuhan berikan kepada seorang muslim yang dia ada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimodi. Awas, anda punya misanan mau lewat tuh, awas sedang colek ya. Itu misanan anda perempuan mau lewat tuh, awas sedang colek, batal loh. Gini hari pulang sekolah. Ini rupanya lihat RCTI oke lagi. Kok misanan aneh ponakan nanti jangan dicolek, bilang aja mana lamar sekalian. Betul. Enggak, Bur. Gopur udah gak megang duit minta harim lagi. Bur, ya Allah. Allah susah bedain mana gopur mana karpet. Dah begitu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Setelah kita melaksanakan ibadah suci Ramadan dan disemarakkan dengan sholat tarawih, dan apalagi diberi hidayah taufik menghidupkan majlis-majlis ilmu agama, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala nikmat yang Allah telah jadikan kita bertenaga menghidupkan majlis ilmu agama pada bulan suci Ramadan. Nikmat di atas nikmat. Semasa Allah pelihara aneh ngajar di rumah-rumah atau di kampung-kampung ente, nggak ada libur bagi anak pada bulan suci Ramadan dalam bentuk majlis taklim. Kalau yang diliburin ada nggak apa-apa. Buat anda pribadi nggak mau libur, tapi anda punya hak untuk meliburkan majlis taklim. Gitu, ya. Paham maksudnya? Untuk anda pribadi bulan suci Ramadan majlis taklim nggak ada yang libur, kecuali yang anda liburkan. Itu artinya kehendak tuan rumah atau masjid atau musola atau kampung-kampung di mana anda mengajar, ya, tidak bisa memaksa anda menghentikan kegiatan majlis taklim anda ketika datangnya bulan suci Ramadan. Tapi apabila anda sendiri yang mengatakan melalui pertimbangan, ya pergi dulu deh kaum ibu, ya pergi dulu beberapa wilayah, kenapa mengingat anda terlalu letih, nah itu hak anda. Tapi nggak ada jamaah majlis taklim yang berani memaksa anda, beb berhenti dulu beb, bulan puasa beb capek orang mau sembahyang tarawih ngaji kan begitu, lu berhenti lo, bukan lu gua yang berhenti, lo yang berhenti. Anak murid nyuruh guru berhenti ngajar. Tapi seringkali guru diberhentiin namanya wilayah di mana dia mengajar. Sering guru diberhentiin sama wilayah di mana dia mengajar. Sebagai contoh, anda ngajar. Anda nggak diberhentiin di satu kampung ketika anda mengajar. Tapi orang kampung diajar jangan hadir pada saat Habib Alwi Asgaf atau Ustaz Alwi Asgaf mengajar. Bisa begitu. Biar paham bahasa anda. Anda nggak ada yang berani berhentiin anda di kampung-kampung dalam urusan mengajar. Nggak ada yang berani sampai sekarang. Insya Allah sampai mati Allah tak ada manusia berani menghentikan anda dalam kegiatan mengajar. Insya Allah sampai mati. Tidak ada yang berani. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang kampung lebih pandai cara memberhentikan diri anda di kampung-kampung di mana anda mengajar. Dengan cara apa? Jangan lo hadir pada saat Habib Alwi atau Ustaz Alwi ngajar. Berhentilah anda dari kegiatan mengajar. Itulah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Biar paham ente, biar paham. Ya. Tuh, tolong pahamkan bahasa anda ya. Tolong pahamin. Paham tuh maksudnya paham. Jadi ente yang sudah kenal anda pertama kali dan sudah mengenal anda sekian lama, harus cerdas. Kegiatan anda membina masyarakat muslimin. Mulia warga Indonesia beragama Islam. Kalau yang masih mau dibenahi, dibimbing untuk jadi baik, nggak membuat keresahan di perwilayah di mana anda mengajar, dan kemudian manfaat itu anak di masa datang kepada urusan dirinya, keluarganya, dan negaranya. Itulah ciri anda dalam sifat pengajaran. Itu sifat anda dalam mengajar, khutbah, ceramah, dan sebagainya Jakarta Jawa Barat. Kemudian setelah Allah terpelihara ente berjumpa dengan anda, terjadi perbaikan dan peningkatan sedikit ke sedikit dari sudut pandang agama dibenarkan, dari undang-undang negara melalui hukum yang tertentu membawa dampak positif buat orang yang anda bimbing. Ada manusia yang berupaya sebagaimana anda yang katakan tadi di kampung-kampung ente. Siapa mereka? Tak lebih adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak katakan non-muslim sebagai musuh Allah taala. Anda tidak katakan non-muslim sebagai musuh Allah taala. Paham nggak maksudnya? Anda tidak mengatakan non-muslim musuh Allah Ta'ala, tapi Anda mengatakan setiap manusia yang menjaga dakwah Anda dialah musuh-musuh Allah Ta'ala. Kalau dikatakan musuh Allah Ta'ala plus musuh setiap orang muslim yang punya iman. Tuh, lihat berapa banyak
Ana dalam dakwah Bismillahirrahmanirrahim Muhammad dari mulai 7 tahun setengah yang lalu sampai pada malam hari ini nggak pernah bermusuhan kepada non muslim. Biar ngerti, dari 7 tahun setengah yang lalu sampai sekarang nggak pernah terjadi permusuhan ana dalam dakwah kepada non muslim. Tapi justru keadaan berbeda, yang memusuhi, yang menjaga, yang mendakwah, yang memfitnah dan sesuatunya adalah orang-orang yang beragama Islam atau dalam bahasa agama disebut muslim. Tapi muslim apa? Wallahu a'lam. Hal ini selalu Anda sampaikan untuk Anda waspada bahwa akan waktu Anda datang ke wilayah-wilayah Jakarta, Jawa Barat, terdapat manusia tipe demikian dan Anda tahu siapa orangnya, yakinkan orang itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, selesai. Bisa ada mengerti bahasa Anda? Bisa. Yang ngantuk tuh tutupin pakai nasi kebuli. Mohon maaf, mohon itu Anda bikin kebuli buat 12 orang. Anda ngaku nih. Mohon maaf, mohon itu Anda bikin kebuli buat 12 orang. Jadi jangan sampai ada perasaan, lihat Habib tuh udah beda-bedain kita. Lu kan nyumbang 1000. Yang ngasih orang ngasih ada yang 500, ada yang 100, ada yang 70. Tuh, kan begitu ngeliat. Masa 1000 sama yang 70? Beda, betul gak? Beda gak? Beda, betul gak? Ente naik ojek, naik taksi, beda. Ojek gak lebih dari 2 orang. Naik 3, ketahuan polisi, kena tilang. Tapi kalau ente naik taksi 4-5 orang, nggak omelin, harganya sudah beda. Pakai argo, nggak ada ojek pakai argo. Tapi satu masa bisa terjadi orang ojek pakai handphone. Jadi mohon maaf, itu jangan merasa Ustaz Awi membedain kita, haram Anda membedakan per orang dari jamaah Anda. Adapun terjadi perbedaan itu hanya perasaan Anda, tapi Anda lupa yang aku melihat adalah mata Anda, bukan ngebeda-bedain. Ada yang baru Anda openin sedemikian keadaannya, ada yang lama Anda acuh bukan dari hati Anda sengaja mengorbankan perasaan hati ente, tapi keadaan pada saat itu mungkin otak Anda lagi muter. Orang nggak diliput kita RCTI, alasannya tidak aktual, alasannya nggak menarik, gue udah lo. Anak muda bener nggak menarik, anak muda bener nggak menarik, makanya anu bikin acara, bikin ulah di Jakarta. Kayak Anda ajarin kemarin di Al-Mubarak, kita bikin ulah yuk, pakai sepeci putih, pakai kain tapi jangan pakai sendal. Jalan ke Rasulullah Said baca Bismillahirrahmanirrahim. Diliput gak terjadi? Bisa diliput gak akhirnya? Bisa. Itu namanya ulah, nggak membahayakan negara, nggak membahayakan lalu lintas. Orang itu baca Bismillah, jalan baca Bismillah ke Rasulullah Said nggak pakai sendal. Mana jam 2 siang. Itu namanya bikin ulah, tapi nggak melanggar. Orang jalan baca Bismillahirrahmanirrahim tapi nggak pakai sendal, peci putih kayak baju koko, pegang tas plastik. Ya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Diliput gak akhirnya? Diliput. Tuh. Makanya jadi orang Islam biar pandai Anda, tidaknya biar nggak pandai, giat mencari rezeki, giat berbuat sesuatu dipandang dari sudut agama dan tidak melanggar undang-undang negara, sehingga tuh ente bisa bikin televisi sendiri. Jadi yang nonton ente aja. Oh iya, ente yang beli kabel, ente yang pasang antena, ente yang ya tonton aja buku ente sendiri. Tuh, kalau ente bisa paham ya? Tuh. Tapi insya Allah nanti kita punya modal buat bikin televisi sendiri. Amin gitu. Mustahil. Bikin televisi berapa? 10 miliar minimal kan tuh 80 miliar. Sampai 100 miliar. Anak majlis taklim sebulan sekali 1000 kayak ngegerutu. Kapan beli televisi lah. Biarin deh. Lihat. Tapi pada masanya Anda akan mengejar aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena habis Ramadan ya, kita selalu mubalik khotib tanggung, mubalik yang enggak berdisiplin ilmu yang baik. Melihat hanya bisa bicara tentang hikmah Ramadan. Setelah Idul Fitri kita kembali kepada fitrah. Kita kembali kemana fitrah, suci kembali. Palelo bejat suci kembali. Hadis Nabi dibakal ngegirangin orang. Waduh, betul ya? Betul, orang-orang bodoh begitu memberikan sentuhan kegembiraan kepada Anda, sementara Anda ada dalam bahaya dalam urusan agama, artinya tidak kenal agama, dikasih sentuhan kegembiraan dalam dakwah-dakwah di televisi, begitu dalam Ramadan gitu. Masuk Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya, terutama Idul Fitri, suci kembali gitu. Dia lah enak banget, habis puasa, Lebaran suci kembali, dah subuh kagak, zuhur kagak, asar kagak. Lihat membalik ke udah sudah memuji manusia, sementara Anda ada dalam bahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nah, kita mudah-mudahan Allah pelihara enggak begitu. Melihat
Kesalahan pasti terjadi. Tapi jangan merasa bahwa selesai Idul Fitri kita suci. Jangan coba-coba ente. Jangan coba-coba ente merasa ente suci setelah hari raya. Banyak kan yang dosa bulan sekarang gitu ya. Dari Ramadan tuh Idul Fitri mohon maaf selesai tuh. Dari 1 atau 2 Syawal deh kotor lagi kita. Berasa gak kita? Kalau kita seorang yang mengamati keadaan pribadi kita merasa lebih kotor ketimbang bulan puasa. Setelah datangnya Syawal. Tuh, jangan merasa suci. Mubalik yang ngomong-ngomong orang suci, sebetulnya dia emang tukang palak. Tukang palak nggak lebih. Tukang palak, khotib kek, mubalik kek, ustad kek, siapa kek yang muji-muji kita kembali kepada fitrah semula. Berarti suci kembali, laksana anak yang turun dari ayunan. Wah, anak kecil turun. Laksana anak orok yang turun dari ayunan. Kan kebangetan. Ya wajar. Wah, anak orok abad 20 kan bisa turun dari ayunan. Wajar ya? Wajar. Loh, habis Idul Fitri muter aja lagi. Apa yang jadi kebiasaan dia sebelum datangnya Idul Fitri, begitu habis Idul Fitri lebih kacau lagi. Banyak gak yang begitu? Itulah berkah khotib mubalik yang gak punya disiplin ilmu dan gak pernah ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam arti agama yang sesungguhnya. Tuh, muji-muji orang mulu mubalik khotib. Yang arti ente, hati-hati apabila seseorang memuji Anda, melihat tapi tidak pada sasarannya, waspadai. Ente dipuji, alhamdulillah ente pulang dari majlis taklim Bukit Duri ini, melihat besok sudah bagaikan anak yang baru lahir dari perut ibunya. Waduh, katanya lu nggak saleh. Iya, habis ngaji ngomong begitu, paginya warung habis dirogoh. Lu nggak saleh. Tuh, nyak kan Habib udah bilang. Laksana saya keluar dari perutnya. Ya, laksana saya ini habis ngaji keluar dari perut ini. Emang katanya emang lu keluar dari perut, tapi dari perut gue cemong. Awas ente bahasa orang-orang agama yang memuji Anda, waspadai. Hati-hati ente. Tuh, mau dia? Oh, nanti insyaallah saya kasih tahu dalam skup yang lebih luas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada pokoknya kita jangan merasa diri kita suci, jangan. Ya, rasakanlah diri Anda bahwa Anda seorang muslim yang punya saudara. Kemudian bagaimana perasaan kita untuk berbuat baik kepada saudara seagama melalui bimbingan orang-orang yang betul kenal agama dan mengajar kita selamat dalam urusan agama. Kenalin orang-orang model begitu sehingga kita merasa bahwa kita punya saudara. Itu yang paling pokok cari manusia. Itu. Setelah kenal saudara baru kita bisa membantu. Tuh, bisa dimengerti ya maksudnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala sayyidina Muhammad. Ini tuh. Ini ya Allah kan hilang. Kok masih tahu hilang kan? Tuh kan pelajaran kok udah diiniin hilang tuh. Oh tuh kan hilang kan? Nih tuh. Ini tuh hilang lagi. Kok udah begini biasanya siap-siap nih naruh duit ya. Ini kasih tahu nih siap-siap naruh duit yang biasa ya. Kalau orang baru nggak punya duit jangan naruh. Oh ya, kalau orang baru tuh datang nih nggak punya duit sebulan sekali naruh, jangan naruh. Tapi kalau ada biarin deh buat bulan ini doang. Buat ini ya, siap-siap ya. Tuh ketinggalan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh bismillahirrahmanirrahim. Ini penting buat ente. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ya Rabb? Oh. Wah, di buku yang mana nih? Bingung lagi ya Rabb. Gimana ya? Udah biarin deh. Mungkin enggak dikasih kali. Jadi kesimpulannya begini, bulan depan nenek kasih tahu. Iya, bismillahirrahmanirrahim bahwa ya Allah, diam dong Ustaz Hasan, Ustaz kan ngacanya kok kayak hilang tuh ilmu. Gitu. Ane kok udah ngomong duit, pandangan ane hilang sama siapa aja. Maksudnya begini, nanti ane jelaskan ya kurang lebih mengenai meriah. Tuh Idul Fitri yang kita adakan, melihat yang kemarin ini, melihat pada dasarnya Allah Ta'ala berikan untuk menjadikan inti punya diri terjadi peningkatan dan peningkatan dalam segala urusan inti semasa hidup di alam dunia. Peningkatan ini boleh peningkatan dalam sudut pandang agama terutama sekali, arti peningkatan dalam sudut pandang agama, ibadah inti itu bertambah baik atas dasar ilmu syariat agama. Jadinya peningkatan ibadah inti ya dari tahun ke tahun ini Allah Ta'ala pelihara Ramadan berputar sehingga dikatakan itu Idul Fitr. Kenapa disebut sebagai Idul Fitr? Ada 3 ulama yang mengatakan atau menjabarkan mengapa hari raya dikatakan sebagai hari raya Idul Fitri. Terus 3 ulama besar, 3 wali besar menjelaskan secara detail begitu ketentuannya. Mengingat itu. Selebihnya anda yang Allah Ta'ala pelihara insya Allah bisa menjabarkannya sekadar hidayah taufik atau ilham yang Tuhan berikan. Kan begitu. Itu bulan depan aja deh. Melihat kesimpulannya Allah Ta'ala pelihara inti biar banyak syukur sama Allah Ta'ala. Yang inti ketemu anak mau begini. Melihat anak syukur sama Allah Ta'ala udah masya Allah deh. Nggak bisa anak katakan sebab mungkin terjadi dusta ketika anak berbicara.
tentang syukur anak kepada Allah Ta'ala. Tapi yang ana kepengen ente merasa bahwa dengan keberadaan ente di depan ana, syukurlah ente sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mesti begitu? Sebab enggak lain yang ana bimbing adalah ilmu syariat agama, dan insya Allah anti sesat sampai datangnya kiamat. Insya Allah anti sesat sampai datangnya kiamat. Begitu. Kenapa ana bisa katakan demikian? Semasa prinsip dalam memberikan ilmu, pandangan dan nasihat agama kepada ilmu ulama-ulama solihin yang langka manusia yang sedikit ngerti ilmu kemudian berpijak dalam ilmunya pada ajaran orang-orang soleh. Maria, ana megang gitu-gituan dalam perjalanan menyampaikan dakwah. Insya Allah jauh dari sesat. Bagaimana bisa dikatakan orang-orang soleh perjalanannya itu sesat, sementara mereka ada orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Satu hal yang mustahil. Ana mencoba dengan setitik ilmu yang ana miliki, begitu dan begitu pandangan yang keluar tidak keluar dari pandangan orang-orang soleh kaliber. Kan begitu tuh. Nah, inti syukur Allah, alhamdulillah ada yang mau kasih tahu, ada yang mau bimbing, ada yang mau tuntun pelan-pelan. Sehingga apabila ente sabar menerima dan mengamalkan sekadar kemampuan yang Allah Ta'ala berikan berbentuk hidayah taufik dari ilmu dan pandangan yang anda berikan, insya Allah ente bisa mengenal lingkungan ente bisa mengenal penceramah-penceramah yang kelihatannya dai sejuta umat, dai se-RW dan sejenisnya, bagi ente tetap tak berarti. Tuh, berkah ente kumpul sama anak sebulan sekali di masing-masing wilayahnya dan sebulan sekali di Bukit Duri, insya Allah Allah Ta'ala pelihara. Tidak ada satu manusia yang dapat menipu anda dalam urusan agama yang sifatnya pandangan ulama-ulama aulia solihin yang anda sampaikan per Majelis Taklim Jakarta dan Jawa Barat, mobil khusus terutama sekali di Bukit Duri. Insya Allah Allah Ta'ala pelihara ente. Gak bisa ditipu oleh mubalik, khatib dah ini. Allah Ta'ala pelihara. Insya Allah Allah Ta'ala pelihara. Dia begitu. Kan hakikat orang muslim kan meminta pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jalan pemeliharaan tadi sudah diberitahu oleh orang-orang soleh, orang-orang yang kualitas ilmunya lagi soleh, mereka waliullah, ya, memberitahu jalan kepada ente untuk memelihara diri. Caranya begitu, ente enggak ikuti sekadar kemampuan yang ada, harapan untuk dapat Allah Ta'ala pelihara dari mana jalannya? Satu hal yang mustahil. Makanya dalam pengajian-pengajian yang anda buat Jakarta dan Jawa Barat itu seringkali orang buruk sangka tentang bahasa anak, mengingat memang langkah guru seusia anak yang bawa dengan sedikit ilmu tapi perjalanannya orang-orang gituan. Jadi pedoman atau prinsip inti dalam mengikuti anak, ya, jangan dengar A, jangan dengar B, udah lana a'maluna walakum a'malukum, bapak saya begitu. Kalaupun saya dianggap salah, bapak seret yang ngajar saya. Kalaupun Ustaz Alwi dianggap salah, jangan anda cerca, panggil dia, tantang di mana anda punya waktu, silakan berhadapan dengan guru saya. Selesai buat ente. Jadi tidak terjadi saling ngambek ame ngambek, marah ame marah, dan itu kan begitu. Itulah musuh-musuh Allah Ta'ala, pandai menciptakan keadaan yang tadinya normal menjadi rasa. Itulah musuh-musuh Allah Ta'ala. Amin. Wah, udah boleh pulang nih, tanggung dah, biarin dah. Boleh gak setengah jam lagi nih? Tapi kita keluar udah setengah 10. Ini belum 1 jam, ini baru setengah 11 nih, buat kurang 20. Ya Haji Muhtar ya. Haji Muhtar datang bukan apa-apa, anda belum bayar nasi kebuli. Je, udah dong je. Dan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi ajani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana lazimnya pengajian bulanan yang pasti keberkahannya anda rasakan, mudah-mudahan antum juga sama merasakan keberkahan ilmu pengajian bulanan yang anda sampaikan. Mengingat ilmu itu wow, udah berkata wali-wali besar udah kesalahan, udah deh ilmu manusia apaan? Yang pasti manusia yang amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada manusia beroleh kecintaan Allah Ta'ala, maka anda yang menggembarinya termasuk manusia-manusia yang Allah Ta'ala cintai. Mengingat anda tidak jatuh cinta kepada lain manusia kecuali manusia yang anda cintai adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh kunci. Aneh memang sebulan sekali di sini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Berkata guruku, ya, yang bernama Al-Qutbul Ghaud, ya, Ar-Rabbani, Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Untuk kita tidak ditipu oleh manusia-manusia yang di kampung seringkali.
Lihatlah wirid-wirid, bacaan. Ketemu Nabi Khadir. Ketemu Nabi Allah Khadir. Kan udah banyak wirid-wirid, wirid-wirid, bacaan, zikir-zikir di kampung-kampung tuh. Lala udah ngaji, padam, zikir, main kuat-kuatan. Wirid main kuat-kuatan. Akhir-akhirnya si guru dan si murid sama menyatu berkata, aku ketemu Nabi Allah Khadir. Orang gang tipu ngomong ketemu Nabi Allah Khadir. Jangan bicara Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Beliau berkata, Innal Khadir la yajtami'u illa biman haqqat lahu qidamul wilayatil Muhammadiyah. Ulang. Innal Khadir la yajtami'u illa biman haqqat lahu qidamul wilayatil Muhammadiyah. Wa dzalika awwalu dalilin ala wilayati rajulin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad kesimpulan. Sesungguhnya Nabi Allah Khadir yang sering orang bilang-bilang, wah, nyesel gue ketemu Nabi Khadir gak sempat ngasih duit. Nabi Khadir gak demen duit, Habib bener. Paham ya? Nabi Khadir gak demen duit, Habib bener demen duit. Nabi Khadir, nyesel gue ketemu Nabi Khadir gak ngasih duit. Waduh, bisa begitu tukang wirid. Biar ngertiin deh. Hebat ya? Itu. Paham gak maksudnya ente? Ente bingung nungguin kebuli yang tadi anda ngomongin bakal 12 orang. Nah kebagian lo urusan gituan. Oh iya. Udah tasyakuran udah habis-habisan deh kebuli deh. Masa sekarang minta kebuli lagi? Ini khusus buat 12 orang catat. Itu deh. Nabi Khadir yang sering orang-orang. Kenapa sih orang kok begitu menggandrungi Nabi Khadir? Ya, enggak lagi mengikuti Rasulullah tapi mengejar Nabi Khadir. Ya, orang enggak kenal agama. Kesian enggak tahu ilmu syariat Rasulullah sehingga Rasulnya yang Allah telah bangkitkan untuk dia ikuti sepak terjangnya dilupakan, dia kejar Nabi Khadir, hina di atas hina. Biar paham bahasa ente. Paham enggak usah itu? Enggak paham ridoin aja. Jadi aneh minta ridho enggak paham. Capek kita dapat 2.000 mulu. Sungguhnya Nabi Khadir enggak bisa berkumpul kecuali biman haqqat lahu qidamul wilayatil Muhammadiyah. Kecuali dengan manusia yang mohon maaf salah sih emang kita nggak pernah lihat Nabi Khadir, nggak pernah ketemu cuman nerangin dikit sekedar yang dikasih tahu sama wali-wali. Boleh nggak? Lebih dari boleh. Nggak harus selalu yang bicara itu pakar. Tapi kalau orang itu tahu sesuatu yang pakar juga sama mengetahui bahkan lebih pengetahuannya, hak dia memberitahu. Paham nggak ente bahasa Anda? Nggak selalu dalam sesuatu urusan yang harus bicara pakar dan pakar. Nggak harus selalu. Paham tuh? Kan begitu. Kebanyakan kan yang bicara dalam urusan agama di televisi, kebanyakan dianggap pakar dan pakar. Padahal bukan pakar. Sehingga awam memandang dia pakar, ditayangkan di televisi seakan sebagai pakar. Padahal bukan orang-orang pakar. Tuh lihat, manusia bisa menipu dengan gelar sesuatu. Berapa banyak orang dengan gaya dan pakaian, bahasa dan sesuatu gerakannya seakan dia orang dianggap Masya Allah sama umat, sama masyarakat dan sebagainya. Padahal tidak ada urusan apa-apa. Bisa ada mati ya? Bisa nggak mati deh? Anu suka bingung jamaah kalau lihat aneh ngangak bingung kenapa sih? Udah biarin dah. Ane mau ketawa bebas. Ane takut gigi ane yang D4 depan lolos. Kerja mengurangi keindahan. Sebab innallaha jamilun yuhibbul jamaah. Allah Taala indah mencintai keindahan. Yang ngomong gini-gini enggak ada indahnya. Kan begitu tuh. Jadi ane mau ketawa, ane segan, mending ane merengut, jadi ente segan. Deh kembali persoalannya ya. Ya enggak selalu tuh yang bicara pakar, palelo bakar. Jangan ketipu dengan gaya dan pakaian manusia. Jangan ketipu dengan rangkaian bahasa yang keluar dari seorang pakar padahal sebetulnya bukan pakar. Meskipun dia pakar dalam sesuatu, tapi apabila pembicaraan kepada urusan agama, jangan Anda tertipu dengan predikat atau profesi orang itu gelar. Jangan. Kita punya sahabat, kita punya a'immah, yakni imam, tuh a'immah jamaah imam. Kita punya para sahabat, kita punya imam-imam agama, kita punya wali-wali besar yang menjelaskan secara rinci perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia pilihan di alam dunia dan di akhirat kelak. Kenapa mesti nungguin bakar? Apa urusan Anda? Tuh orang mukmin. Makanya Anda berharap dengan pengajian bulanan dan ngemis-ngemis di kampung-kampung Jakarta dan Jawa Barat, jadilah Anda mukmin yang cerdas. Tuh, jangan mau ditipu oleh orang-orang yang berpredikat agama-agama. Enggak ada agama-agama. Ada agama Allah. Buktinya gue diberhentiin di mana-mana. Iya, di masjid diberhentiin. Bayangin nanti ada apa? Melihat
badannya kecil, tapi masuk di masjid stop, masuk kampung stop. Tuh. Di stop terang-terangan nggak berani, dihancurin deh orang yang sudah sama kumpul dengan ana. Tuh, ada apa itu? Padahal kalau dianggap seputar orang itu suhu-suhu atau sesepuh, ada apa? Tak lebih musuh Allah Taala. Gitu. Sesungguhnya Nabi Khadir nggak bisa berjumpa dengan seseorang, nggak bisa ketemu begini dengan seseorang kecuali orang itu memang ibarat stempel. Nah, orang emang bakal jadi wali Allah. Bisa dimengerti? Ibarat stempel, udah stempel dari kelurahan, ya asli orang. Artinya betul, dia warga yang jelas, RT RW nomornya, pekerjaannya, kegiatannya udah ketahuan, dapat stempel kelurahan. Bisa dimengerti itu? Berarti itu orang emang jelas warga di mana dia tinggal, entah RT entah RW berapa, nggak ketahuan, pokoknya dia sudah dapat stempel kelurahan. Ya, ini orang betul warga di satu kampung. Tuh, surat RT-nya ada, RW-nya ada, kelurahannya ada, fotonya ada. Tuh. Bisa dimengerti deh? Karena berbetulan. Lihat nih. Stempel berserakan. Nah, karena berbetulan stempel berserakan. Pos pun sama di mana tempat bisa dibuat. Maka stempel yang harusnya dimiliki oleh satu lurah dalam satu kelurahan bisa terjadi 3 stempel, bisa terjadi 5 stempel. Pos pun sama yang tidak layak dibuat untuk apa? Untuk menipu keadaan, sehingga stempel yang asli di kelurahan yang bukan asli bertebaran di sana sini, sehingga dengan stempel-stempel palsu itulah manusia berjalan untuk mencapai sasarannya, yakni keasliannya. Begitu pula orang-orang yang bicara dalam urusan agama dan ceramah khutbah, kebanyakan yang Anda perhatikan begitu. Dan lebih dari itu, kalau nggak ada kesempatan untuk macam-macam begitu, berbuat seakan dia seorang wali Allah di hadapan masyarakat, sehingga dengan gaya, dengan cara dan sesuatunya menarik simpati masyarakat seputar dan orang lain dengan sesuatunya, padahal bukan apa-apa. Sehingga Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu anhu rahimah memberitahu kepada kita kaum muslimin bahwa seseorang nggak akan bisa berjumpa dengan Nabi Allah Khadir, melainkan orang itu ibarat tadi misal tuh udah langsung dapat stempel tuh, yang dia bakal jadi wali Allah. Bisa tuh? Lihat. Bagaimana caranya untuk bisa diketahui? Nggak usah cari-cari wali, ya, nggak usah cari-cari wali. Laksanakan syariat Rasulullah sekadar kemampuan yang ada. Tuh, mohon terus perlindungan dan pemeliharaan Allah Ta'ala. Minta hidayah taufik, ya Rabb, beri aku hidayah taufik untuk bisa melaksanakan syariat Nabi Rasulullah SAW. Ya Rabb, tolong ya Rabb, tolong ya Rabb, tolong ya Rabb. Mengapain ketemu wali? Apa arti sebuah wali kalau ente nggak tahu syariat Nabi? Tuh, yang Allah Ta'ala tuntut ente laksanakan syariat Rasulullah SAW. Sebab wali nggak bawa syariat baru. Bisa dimulai ente? Ngapain jadi begitu-begitu bawa gaya? Bebas. Jadi beliau berkata, sesungguhnya Nabi Khadir itu tidak bisa berjumpa kepada seseorang, melainkan orang itu yang ibarat stempel, ya. Untuk bisa mengetahui gampang. Udah, semasa seorang itu belajar agama yang wajib-wajib, yang pokok-pokok saja buat muslimin. Inti kan ibadah sama Allah Ta'ala, minimal orang ibadah sama Allah Ta'ala kan sembahyang 5 waktu. Ini sembahyang 5 waktu kan wajib. Jangan ngomongin sembahyang mulu lo, ajarin orang. Sebelum terjadi kewajiban dulu ada persyaratan. Untuk sholat tuh banyak persyaratan. Itu dulu ajarin, itu dulu ente pelajari, ketahui dikit sedikit terus. Taubat ilmu, kewajiban pun berjalan atas dasar ilmu. Kan begitu. Nah, kewajiban seorang muslim kepada Allah Ta'ala melalui syariat Nabi Muhammad SAW, apa dan apa, laksanakan itu. Terus, itulah manfaat ilmu syariat agama. Itulah manfaat majlis taklim yang mengajarkan kitab-kitab agama dengan guru mukmin, cara-caranya tetap berpijak pada perjalanan ulama aulia sholihin. Paham maksudnya ente? Begitu terus, baru ente. Itu dulu. Nah, nanti Allah Ta'ala punya karunia dari 1000 orang yang melaksanakan ilmu syariat agama, melaksanakan kewajiban agama atas dasar ilmu. Allah Ta'ala punya kehendak. Stempel ini, stempel sono, stempel sini, stempel sono, stempel sono. Allah Ta'ala punya kehendak. Ngapain jadi ente mau bangga-bangga, mengapain ente mau gila-gila dalam urusan wali? Nggak ada. Nggak perlu. Tuh, jadi Nabi Khadir nggak bisa berjumpa dengan siapapun kecuali orang-orang tadi ibarat stempel, iya, cang. Ini stempel ini perjalanan syariat agama yang kita tempuh setiap hari dalam kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh stempelnya, begitu, ngerti ya? Tuh, begitu dah. Jadi sekalipun
tidak berjumpa dengan Nabil Khadir, tapi aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung melalui syariat yang aku kerjakan. Itulah perjumpaan seorang mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perjumpaan seorang mukmin kepada Rasulullah melalui ilmu syariat agamanya yang dikerjakan dalam keseharian. Bisa dengerin deh. Apaan dia ketemu Nabil Khadir? Waduh, digitu-gituin Nabil Khadir. Apa urusannya? Kan ente yang ngomong begitu. Wah, Nabil Khadir digitu-gituin urusannya, kan ente yang ngomong begitu. Aneh kan kagak. Bisa dengerin maksudnya? Paham enggak maksudnya? Aneh kan masa ngomong begitu dulu. Ente jawab. Wah, Nabil Khadir berani amat digitu-gituin. Wah, tuh Habib, Nabil Khadir digitu-gituin. Kan ente yang ngomong begitu. Aneh kan kagak. Paham enggak maksudnya? Coba makanya kalau datang mbak duit, jangan naruh duit. Kata Jemuta kita jadi berhasil. Nah, apabila hal itu sudah terjadi, wadzalika awwalu dalilin ala wilayati rajulin. Hal yang demikian itu perjumpaan seseorang dengan Nabil Khadir dengan berbagai tata caranya. Wallahu a'lam. Bagaimana ketentuannya kita enggak pernah ngalamin gitu-gitu. Alhamdulillah, enggak ngalamin gitu. Alhamdulillah deh enggak ngalamin gitu-gitu. Alhamdulillah. Sebab kalau ngalamin itu jadi sombong. Kalau ngalamin itu mencoba menjabarkan merinci ketahuan bohong. Kalau ente mengalami sesuatu, anda ketemu dalam pulang-pulang bulan, padahal enggak ketemu. Kebetulan ente ngomong sama orang yang tahu, anda. Itulah pos-pos yang dibuat oleh mereka. Dia seakan-akan, wah yang tampil dia deh, yang ceramah dia deh. Nah, itulah pos-pos yang dibuat dengan stempel-stempel yang tidak asli dari kelurahan. Tuh, bisa dimengerti maksudnya ente. Makanya sekarang KTP kan berserakan, di mana aja banyak KTP, banyak. Baik KTP dalam bentuk kelurahan maupun KTP buatan. Ya ini guru-guru yang sifatnya khotib, ceramah dan sebagainya banyak kan sekarang berkembang. Banyak, jangan ente percaya begitu aja. Teliti sebelum membeli, pelajari siapa itu orang, berguru kepada siapa, bagaimana cara-caranya. Jangan langsung engge-engge aja sama orang sekarang. Hati-hati ente. Bisa mengerti dia? Nah, karena berbetulan waktu sudah agak larut malam, insya Allah bulan depan Allah pelihara, ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita panjang umur, badan sehat, ya, ada rezeki, punya niat kuat setelah Anda jelaskan duduk persoalan yang Anda bimbing begitu tata caranya, ya. Mudah-mudahan bulan depan kita ketemu kembali, ya, dalam urusan pengajian bulanan yang berisikan sesuatu yang mutlak keberkahannya kalau ente terus tekuni. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebagaimana pengajian bulanan suka pada narak-narak yang udah orang lama kan yang ngerti. Nah, sebagaimana biasanya sebulan sekali ente narak fulus doku. Kata Habib hidupnya biasa main doku. Dari dulu kerjaan gua main doku. Ya, siap kemudian duit. Gobur, baca bur. Habib Salim mana Habib Salim? Habib Salim kok disuruh minta duit sampai di belakang dia dicari kagak ada tadi. Tahu aja Habib. Baca, selamat bur. Inti baca ya mu'idal ayat enggak bisa ngikutin kenapa itu? Begini arti ya mu'idal ayat, wahai zat yang mengembalikan hari-hari raya. Belum tentu ente tahun depan ente hidup, belum tentu. Tuh bacaan tuh doa ente. Karena muslimin gak mau belajar bahasa Arab, akibatnya doa-doa tajam hilang keberkahannya. Lihat tuh ya mu'idal ayat, wahai zat yang mengembalikan hari-hari raya. Berapa banyak orang baru hari raya 2 hari meninggal, baru hari raya sebulan setengah meninggal. Ada yang belum sampai hari raya meninggal karena ketakutan, diudak-udak utang. Itu doa-doa Masya Allah ente. Iya. Udaan suara, kok suara dia tinggi, nyaring, melengking, emang jarang jajan. Biarin aja, tapi jawaban ente kudu. Bisa ngerti ngana? Ya. Kita juga benar. Itu kok Haji Mukhtar dia yang bisa 1 bahasa Manuhutu. Ya. 2 bahasa Hawaii. Anak Majlis Talim apal bahasa Hawaii sih nonton TPI ya. Itu ya mu'idal ayat, wahai zat yang mengembalikan hari-hari raya. A'id alaina ayat, ya Allah tolong kembalikan hari-hari raya tersebut dari tahun ke tahun. Birrallah wal amdad, dengan memperoleh keridhaan Engkau ya Allah pun ada umur dan imdad, arti umur panjang bisa, imdad dalam pengertian
Ramadan yang kita laksanakan, di mana habis Ramadan terjadinya hari raya, dapat itu meski tidak aku dapati Lailatul Qadar, tapi apa yang menjadi tanda-tanda keberkahan dalam Ramadan aku dapati pada saat terjadinya bulan Syawal. Meskipun nggak pernah Lailatul Qadar kayak di RCTI, kayak di Antv, kayak di Indonesia atau TPI, SCTV, cerita Lailatul Qadar, lu ngomong cerita Lailatul Qadar, lu nggak pernah ngalamin gitu-gituan. Ngerti ya? Bisa dimengerti deh. Kita nggak usah, enggak. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim.